Saya Indri, Pak. Saya sudah 2 tahun ini mangkrak dengan cash 707 juta. Kalau ditambah 2 tahun lagi masa beli rumah 4 tahun? Istana itu Pak. Maksudnya tahu Pak. Kemarin dulu saya ketemu Bu Betty katanya Juli selesai. Ini nggak ada apa-apa kan? Cuma tembok aja. Jadi saya keberatan. Lalu posisi Bu Betty, Pak Arif, bahkan Bapak, Pak Samuel yang cewek, Pak, memikirkan nggak posisi kami saat ini? Di luar ini kami nunggu di sini. Keluarga kami gimana? Lalu Bapak mikirkan nggak secara psikis atau mental kami bisa tanya orang tua nanya, rumah kamu kapan selesai? Betul. Ya, pegangan kami. Ya, kami tidak dalam posisi mengada-ada. Ya. Dan ini baku, Pak, bertanggung jawab untuk ngurusi izin. Ya, mestinya ini dulu udah. Selama ini bohong, pingpong sana sini itu lainnya. Sebentar, sabar. Biarkanlah developer ini berupaya untuk menyelesaikan ini, karena kami benar-benar akan membantu memberikan solusinya. Ya, kalau sampai ke arah penyelesaian ini tidak selesai, saya sebagai kuasa hukum, saya katakan tadi kan, kamu tak laporkan sendiri loh nanti. Walaupun saya sebagai kuasa hukum. User, luar biasa. Para manajemen bisa menemui konsumen ini jam 2 lebih. Pihak manajemen belum datang. Masih menunggu, masih di tol Pandaan. Oh gitu. Saya masih menunggu. Tunggu sampai jam berapa itu? Kenapa? Oh, sampai di tol, belum datang. Tol mana ini tuh? Tol Pandaan. Tunggu di sini aja, tunggu di sini aja. Jadi kita saya baru telepon juga ini saya. Sebentar. Nanti saya kesini lagi. Sebentar. Pintu salah satunya satu. Iya, kalau yang dibutuhkan ibu salah satu kan di sini. Belum tuh,
Ini perumahan De Graha Arta yang saat ini sedang bermasalah dan user sedang ingin menunggu informasi ya, karena pengacara dari manajemen sedang masih dalam perjalanan dan ditunggu. Iya rupanya. Kalau lihat dari fasilitas yang dibangun, terus ini ya bentuk-bentuk rumahnya itu sendiri, ini termasuk kategori perumahan elit lah ini ya, menengah ke atas ini. Dari kendaraannya udah bisa kita ketahui bahwa ini memang betul-betul perumahan yang dirancang untuk kawasan elit. Ini apa namanya, kondisi tanah ini ya, tanahnya ini yang pertama lahan pertanian, akhirnya izin belum keluar tapi dipaksakan untuk menjadi perumahan seperti ini. Iya, ya. Itu biasanya seperti itu, makanya sertifikatnya itu biasanya belum keluar. Iya, ya, itu nanti kita tanyakan juga itu kenapa. Nanti kita spilkan di Cipta Karya nanti. Ya, Cipta Karya. Listriknya loh. Atau biasanya itu ini tanah ini dulu belinya itu di apa namanya, dibeli itu separuh-separuh. Iya, ya. Belum lunas. Belum lunas. Oh iya, bisa jadi ya, bisa jadi loh ini ya. Lunas akhirnya sertifikat kan belum keluar kalau belum. Iya. Tanah ini. Bagus perumahan ini sebetulnya. 21 November 2021 Sudah lunas Iya. pembayaran. Terus tapi belum dibangun. sudah, tapi 40%-an lah Pak. Oh, belum 100% Iya. ya. Tapi kondisi sudah lunas. Iya. Sertifikat Belum keluar. Oh, ini semuanya belum keluar Bu ya? Atau sebagian ada yang sudah keluar? Kayaknya belum semua Pak. Oh iya iya. Belum Iya. semua yang keluar. Yang dituntut paling jenengan apa Bu? Yang diminta Kelamaan Pak. kelamaan. Janjinya itu setahun. Iya, itu keluhannya ya. Tahun. Sudah berapa tahun Pak? Dari 2021 berarti kan harusnya serah terima 2022. Iya. Ini sudah 2024. 24. Ini pun saya kejar Pak. Setiap minggu saya datang ke sini ngecek. Jenengan asli mana Bu? Saya Sau Jajar. Oh, sini aja Malang berarti. Terus habis berapa Bu yang kemarin? Yang dan lunas itu? Beli itu 190 Pak. 190. Iya. Bangunan masih mangkrak gitu ya? Iya. Terus surat-surat belum ada ya? Belum. Itu yang wilayahnya yang mana Bu? Saya di Tempatnya? 36 Pak. Berarti anu ya Bu ya? Sini sana, sebelah sana Pak. Oh, bukan yang ini Bu ya, 190. Ini lebih nih berarti ya? Ya, kalau yang Yang depan ini. ini 500-an Pak. Oh, depan ini 500-an. Ya. Ini 700 Pak, kalau Itu ini 700. 700-an. Ini Susana aja 730. sebenarnya semakin ke sana ini semakin murah ya. Iya, Iya 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 iya. Tapi lunas semua ini Bu ya? lunas semua. Lunas semua guys. Ya ada yang Lunas in-house semua. Pak. In-house cuma 3 tahun. Tapi sertifikat belum keluar. Belum. Terima kasih ibunya. ya. Makasih Bu. Siapa Bu? Ibu siapa? Yan. Kawalan nih Mas, kawalan jaga ibu-ibu dan anu. Kawalan enggak apa-apa. Kawalan biar nemui. Berapa? Kapan Pak belinya Pak? 2018. Iya, Sekarang suratnya. mencret. Loh, belum keluar. Suratnya ra ono. Itu sesama user saling mewawancarai. Salah kan enggak? 2018 aku. Iya iya iya. Awal durung ono apa-apa. Iya iya.
Terus harapannya Pak sakjane itu. Harapannya ya apa ya surat legalitasnya yang ndang diatur sih. Terus untuk pembayarannya sendiri Pak, jenengan udah lunas apa? Wes lunas di sini. Sudah lunas tahun berapa? Tahun 2022 wis lunas kabeh. Terus udah dikonfirmasi sama pihak manajemen. Janji diganti apa jenenge? Diganti sing pasang apa jenenge pasang kanopi sampai entek anune. Terus rumahnya sendiri udah ditempati saat ini? Itu. Ya suratnya ra ono tapi. Suratnya enggak ada. Rumah. Itu durung mari. Oh gitu. Iya. Artinya yang jadi tuntutan adalah sertifikat. Ya sertifikat yo omahe barang durung mari situ. Kanggo keloro jejer. Terus Rumah yang sudah selesai dibangun dijual. Jadi kapling yang udah dipilih rumah. Wis tak bancai ya. Omahe tak bancai wis mari. Ini omahe dijual. Ayo. Ngomong. Manajemen sudah siap. Saya jamin tidak anarkis. Asalkan ini kooperatif. Asalkan apa tadi? Baik Bapak Ibu, dengan seksama mendengarkan. Karena ini kita kedatangan tamu pengacaranya Pak Arif. Jadi mungkin akan dilanjutkan Pak Uji untuk bertanya. Tapi sebelumnya mungkin Pak Arif bisa menjelaskan tamunya ini siapa? Monggo Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu ini sebagai lawyernya perusahaan Pak. Namanya siapa dan harusnya kita pun kenal ya. Assalamualaikum, namanya Pak Samuel Teguh Santoso, berasal dari Surabaya. Samuel ya, oke, selamat datang Pak Samuel. Iya Pak. Iya. Santai saja. Nah itu nggak perlu tegang. Oh iya. Karena ini kami user udah tegang mulai pagi. Ya kan? Ya Pak. Tapi sudah makan semua ya? Ya. Alhamdulillah. Biaya sendiri ya? Biaya sendiri. Uang halal. Halal, uang halal. Uang halal ya. Ya. Pak Samuel dan Pak Arif ya. Ini baru kenal atau gimana? Ya, saya kalau kenalannya Pak, iya toh, saya memang baru kenal lewat rekan saya Pak Kuku Pak. Nanti kalau mau bersuara keras, berteriak pun pasti saya dengarkan. Ya, mau baik saya dengarkan. Ya, toh. Tadi saya sama Pak Puji mengatakan selama tidak anarkis, pasti akan kami dengarkan. Semoga ada solusi. Tadi saya sampaikan ke Pak Puji, apakah perlu ada aparat, gitu ya. Tujuannya apa? Supaya semua ini menyaksikan dengan benar bahwa manajemen bertujuan ingin menyelesaikan. Saya Samuel Pak, Samuel Teguh Santoso, sarjana hukum, magister hukum. Saya berkantor di Surabaya di Jalan Bukit Mas, Kota Surabaya.
kebetulan kami banyak menangani perkara-perkara yang sifatnya baik pidana maupun perdata. Kebetulan saya dulunya juga sama Pak developer, ya. Di kota Surabaya, saya memegang beberapa developer yang sampai saat ini pun masih kami tangani. Kalau Pak Samuel ditunjuk dari pihak PT sebagai pengacara, mohon tunjukkan surat kuasa Pak. Surat kuasa akan saya tunjukkan pada Bapak. Silakan Bapak maju ke depan. Silakan. Perwakilan atau semuanya monggo. 2 orang 3 orang aja. Windri. Tuh. Boleh. Sebaiknya difoto, enggak apa-apa. Ya. Sehingga kita ingin tahu sekarang, ya, seperti apa posisinya ini, Arif dengan Bu Leti. Posisi yang kita sepakati itu, yang kita tanya-tanya tadi itu, mulai pagi biar nggak muspro. Ini gimana? Ya, jadi kita nggak mengulang-ulang lagi. Kan sudah ada poin-poin yang kita sepakati itu, poin-poinnya. Ya, ini mau direview lagi, ya kan? Nggak digunakan atau dinulkan lagi seperti apa? Tolong ini jelaskan dulu. Ya. Tadi saya sampaikan kepada Pak Arif, bahwa ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan kepada audiens. Yang pertama adalah kami sebagai developer Pak ya, mewakili developer siap untuk menyelesaikan semua keterlambatan yang begitu lama untuk kita selesaikan ke depannya. Tentunya nanti kita harus mengawal bersama-sama. Dalam kata mengawal di sini, silakan dari warga atau paguyuban bahwa developer bersedia diawasi, dimonitor, diajak kerjasama untuk menyelesaikan perkara-perkara yang belum selesai. Yang kedua adalah ada beberapa hal jaminan-jaminan di sini, yaitu bahwa jaminan yang ada di poin kedua Pak izin itu adalah jaminan pribadi dari keluarga dari Pak Arif, itu tanah milik orang tua yang tentunya itu harus dipisahkan dari tanah developer atau PT. Kenapa? Karena tidak ada sangkut pautnya dengan developer. Ini kita bicara kepada audiens. Yang ketiga adalah segala perkara berkas perizinannya akan diselesaikan developer bersama, dimonitor, diberikan masukan kepada audiens, kepada developer. Namun pelaksana yaitu dari developer. Ini tadi saya sampaikan kepada Pak Arif, berapa lama menyelesaikan? Harus ada timeline-nya, harus ada batas waktu, baik minimal maupun maksimal. Maka beliaunya memohon pada kami untuk mewakili dan menyampaikan kepada saudara-saudara saya semua yang ada di sini, Pak Pemban, dia minta waktu maksimal 24 bulan di dalam saya sampaikan usulan ini diterima dan tidaknya monggo. Ini tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini menyampaikan apa yang ada pada developer untuk memberikan solusi. Bapak Ibu, selama kita menyelesaikan ini, tidak ada namanya kolek. Kolek itu kita menerima angsuran atau pemasukan dari Bapak dan Ibu kepada developer. Developer, tentunya kan saya belum selesai bicara toh. Dalam tahapan yang sudah diterima developer,
itu ada yang sudah selesai, berarti lunas. Ada yang masih mengangsur, berarti ada proses pelunasan. Untuk yang proses pelunasan, gitu, atau yang masih mengangsur, tidak dibungut atau tidak membayar terlebih dahulu. Yang saat ini memang sudah lunas, ya mohon maaf kesabarannya masih kita inginkan untuk tetap sabar. Tidak masalah. Saudara ada dua alternatif. Ya, ada dua alternatif. Saudara bisa menempuh jalur hukum yang saudara inginkan. Tidak ada masalah. Yang satu keperdataan, yang satu kepidanaan. Silakan saudara menempuh. Ini para pihak bisa menerima hal itu, kalaupun itu ditempuh. Dan namun kalau ini mau diselesaikan, maka dari developer, dari pihak developer memohon kepada saudara semua dalam waktu maksimal 20 tahun. Jaminannya apa, Pak? Ini kan saya belum selesai, nanti kan bertahap, Pak. Ya, coba, ayo kita gantian dulu, atau saudara tanya dulu, nanti kita jawab atau gimana, supaya nanti auden ini bisa komunikasi tidak sepotong-potong. Monggo. Pak Samuel. Iya, Pak. Tadi kan membahas soal apa yang sudah mendekati titik temu. Iya. Bapak tadi menyebut jaminan. Ini ada cerita. Iya, Bapak. Ya. Kenapa ada jaminan di situ? Kami nalangin, Pak. Ada uang patungan nanti, tetapi jaminannya ini langkah yang bagus, Pak. Karena apa? Kami tahu kondisi keuangan PT Esa dalam posisi yang nadir, ya, banyak hutang, Pak. Di mana-mana ini jadi korban. Justru itu kami ingin menyelamatkan hak kepemilikan kami dengan cara seperti itu. Jadi jangan melanjutkan apa yang belum kami tanyakan. Ya, jadi tentang jaminan itu sekarang saya jawab. Ceritanya seperti itu. Bukan dipisah antara pribadi, tidak. Kami ini membantu supaya Pak, legalitasnya segera selesai. Tadi sudah tersebut angka 10 juta per kapling. Kalau 160 unit, maka kami akan siapkan itu 1,6 miliar. Coba, ya, sudah didolimi ini, tapi kami masih care. Ya, jangan ngomong 24 bulan, Pak. Menyakitkan itu. Sampean itu harus tahu aspirasi, ya, apa yang terjadi dalam rumah tangganya, bagaimana keuangannya, tahu-tahu seperti itu yang sampai saya sampaikan. Ini cerita kami patungan, ya, sudah didolimi, dolim, tahu dolim, tapi masih peduli. Kurang apa sih, Pak? Jangan dimentahkan ini, jangan 24 bulan. Biarkan dulu Pak Puji yang mewakili. Kalau suaranya satu suara, kita mau jelaskan. Ya, jadi poin 2 itu amat penting, ya, karena legalitas. Jadi tolong Pak Samuel mengerti perasaan kami. Saya lawyer, sama, tapi saya juga korban, ya, sehingga saya tahu persis apa yang dilakukan oleh Angga dan Betty, ya, kriminal itu, Pak, kriminal. Apa perlu saya buka? Pak Puji biar menyelesaikan. Jadi, dibuka tidak apa-apa, dibuka aja. Jadi ini satu bentuk kepedulian. Jadi jangan sekali-sekali mengabaikan seenaknya 24 bulan. Ya, kami keberatan itu.
tolong yang sudah mengerucut ini, mari kita selesaikan agar masalah ini bisa selesai di tempat ini. Hari ini juga. Jadi kami ini tidak membayangkan ini laporan ke Polda itu tidak. Karena apa? Arif dan Betty ini, Angga dan Betty ini nanti merupakan bagian dari kami, keluarga besar di Geraha. Ya, itu tujuan mulia sebetulnya. Ya, sekian, nanti akan berkembang ini sampai malam pun tidak apa-apa. Saya berjanji kepada kepolisian untuk tidak anarkis, ya. Oke. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang disampaikan di luar Pak Puji dulu. Dan beliaunya juga bisa memahami hal itu. Silakan. Mereka sudah paham. Tidak apa-apa, ini kan tidak ada saya, saat ini ada saya akan mengawalnya. Sudah terwakili Pak. Ya, sama Pak Puji. Ya, monggo Mas. Saya Afif dari Bina. Izin sebelumnya saya sudah melakukan somasi pertama dan saat ini juga somasi kedua. Somasi pertama belum ada jawaban dan melakukan somasi kedua dan sampai saat ini juga belum ada jawaban. Nah, dari somasi itu seperti apa yang harus dilakukan oleh pihak desa saat ini ya, seperti apa yang yang harus dilakukan, dan hal ini kan dari kita menginginkan sesuatu hal yang memang sudah pasti apa yang sudah dilakukan, dan tadi juga teman-teman meminta untuk ada jaminan DPT Esa seperti apa juga Pak, sampai kapan dan jaminannya seperti apa, itu sih dari saya. Terima kasih. Biar disampaikan dulu ya. Monggo, silakan. Silakan. Saya boleh? Boleh. Saya Indri Pak. Saya sudah 2 tahun ini mangkrak dengan cash 707 juta. Kalau ditambah 2 tahun lagi masa beli rumah 4 tahun? Istana itu Pak. Apa maksudnya? Tahu Pak. Kemarin dulu saya ketemu Bu Betty katanya Juli selesai. Ini nggak ada apa-apa kan? Cuma tembok aja. Jadi saya keberatan kalau 2 tahun. Keberatan Pak, 24 bulan Pak. Satu-satu supaya ngomongnya lebih bisa diterima. Saya Andri, saya ini user atau customer 4 unit di 29. 4 unit ya? Ya, 28, 29, 50, 51. Mungkin saya pernah bertatap muka secara langsung dengan Pak Arif dan Bu Betty. Masih ingat dengan saya? Saya datang dengan keluarga, saya datang dengan orang tua. Ya, yang saat itu pun juga sebenarnya Pak Arif dan Bu Betty tidak welcome dengan kedatangan kami. Pertanyaan saya yang pertama adalah, salah kami di mana, Pak? Ya, kita sudah bayar lunas. Ini untuk yang lunas ataupun yang sudah in-house. Kami mengorbankan pekerjaan, kami mengorbankan rumah, kami mengorbankan keluarga. Salah kami di mana, Pak? Ya, sudah 3 tahun ini, jujur, saya tuh harus numpang orang tua. Saya juga sampaikan ke Pak Arif dan Bu Betty. Itu terkait harga diri saya. Ya, begitu dengan teman-teman yang lain. Ya, tuh. Lalu yang kedua, PPJB semuanya yang ada di sini itu batas waktunya sudah habis Pak, tapi tidak ada apapun. Ya. Yang ketiga, kompensasi pun juga teman-teman tidak terima semuanya. Ya. Yang keempat, jujur, saya juga dijanjikan dengan beberapa janji sampai adendum dan segala macam. Jika nanti berakhir, apakah masih berlaku? Ya, janji itu saya cuma kami pengen hidup, Pak. Kami pengen punya rumah tinggal. Banyak dikorbankan. Jujur saya dari Jakarta, saya jual rumah di Jakarta karena permintaan apa? Okes dengan waktu 8 bulan bisa dibangun langsung. Tapi nyatanya sampai saat ini saya harus numpang, Pak. Ini hari ini saya sakit, masuk rumah sakit, saya belain di sini, Pak. Terus di mana hati nuraninya Pak Arif dan Bu Betty yang saat mereka awal-awal marketingnya mengejar kami terus untuk melunasi? Betul. Sedangkan kami hanya melihat Pak
Arif dan Bu Betty kesana kemarin dan segala macam. Nyun Sewu di saat saya pertama kali beli sini belum ada apa-apa di sini, ternyata pas beberapa bulan kemudian penuh dengan mobil. Sedangkan kami Pak ada pertanggungjawaban, harus ngontrak yang harusnya kami tidak perlu bayar rumah lagi, bayar kontrakan untuk kehidupan sehari-hari, harus mikir itu Pak. Sekarang harus tunggu 2 tahun. Pertanyaan saya, PBJP saya masih berlaku nggak? Adendum saya masih berlaku nggak? Dengan janjinya Pak Arif dan Bu Betty yang sudah ditandatangani, dengan ingin menggantikan sejumlah ini rumahnya, kalau per tanggal berapa sekian tidak juga serah terima. Lalu gimana Pak? Apakah masih mau diundur? Kecuali kehidupan kami sehari-hari selama 2 tahun dengan permintaan kami nominal berapa bisa dipenuhi, nggak ada masalah. Lalu gini, berapa jumlah yang dikeluarkan bapak-bapak ini Pak? Ibu-ibu semua, berapa jumlahnya? Dan hasilnya mana? Coba Bapak di posisi kami. Jadi saat ini kalau kita bicara secara profesional, Bapak bisa memahami posisi kami dan kami bisa memahami posisi Bu Betty atau Pak Arif. Satu poin yang bisa kami sampaikan tadi Pak Puji bilang adalah kami saja masih mikirin orang yang menzolimi kami Pak. Lalu posisi Bu Betty, Pak Arif, bahkan Bapak, Pak Samuel yang Sewu Pak, memikirkan nggak posisi kami saat ini? Di luar ini kami nunggu di sini. Keluarga kami gimana? Lalu Bapak mikirkan nggak secara psikis atau mental kami bisa tanya orang tua nanya, rumah kamu kapan selesai? Saya satu rumah untuk anak saya juga. Anak saya juga nanya, Bi, kapan rumah selesai? Coba Bapak bisa bayangin nggak? Sedangkan di sisi lain, yang kita pemilik perusahaan ini hidup tanpa kekurangan Pak. Iya. Saya coba Bapak pahami itulah Pak. Oke. Ya, saya waktu yang karena janji-janji yang di saat kami ngurus mereka menghindar. Itu seperti apa Pak? Oke, teman-teman Pak. Terima kasih. Saya membayar lunas tahun 2021. Dijanjikan 2022 Januari serah terima kunci, sampai sekarang tidak ada realisasi, dan untuk kompensasi pun sampai sekarang belum ada. Sudah, itu aja. Tolong diperhatikan. Ya. Ya, saya nambahi. Pak, sebaiknya tidak apa-apa Pak. Cukup. Karena waktu. Sudah cukup. Kata-kata 24 bulan itu jangan dilontarkan lagi. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Samuel. Selamat datang dari Surabaya. Kita sama-sama dari utara. Kami mewakili klien kami Pak Samuel. Kami membeli unit di blok B16 dan B17. Klien kami dalam proses sudah melakukan pelunasan sejak 2023 Mei dan dijanjikan serah terima secepatnya. Pertanyaan sama nelayan. Ini dibangun apa dikembalikan uangnya? Karena sampai saat ini masih ada rumput bergoyang. Jadi perlu kita sampaikan, mungkin tadi Bang Samuel rekan kami belum datang, sekarang harus saya ulang lagi. Siap. Jadi mohon didengarkan dari keluhan teman-teman user ini, dan sekaligus saya mewakili klien kami juga sama keluhannya seperti itu Pak Samuel. Jadi kami berharap ada kejelasan, dibangun rumah atau uang dikembalikan. Kalau dibangun sampai kapan, kalau dikembalikan kapan dikembalikan. Kan di dalam klausul, nah aku ngarani IJP Pak Samuel aja. Itu klausul terdalam, tapi kami itu tidak mengarah ke situ dulu. Tapi kami secara baik-baik kita seperti apa. Kami pun juga sudah melayangkan somasi, tapi juga dari teman-teman manajemen ESA juga belum ada tanggapan. Harapan kami dengan Bapak Samuel hadir di hadapan kami, kita sama-sama orang hukum, kita tahu prosesnya, kita saling menghargai, yang terbaik seperti apa, itu harapan kami Pak Samuel. Oke, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan audien begitu banyak, mungkin solusi ini
bagus. Tetapi biasanya ini suara manuk itu mesti macam-macam. Saya ingin persetujuan dulu dari usulan ini. Kalau disetujui, monggo. Kalau tidak disetujui juga tidak ada masalah. Bagaimana ada perwakilan yang bisa berembuk dengan kami supaya lebih ke fokus penyelesaian. Nah ya ini tak usulkan dulu ya. Karena perwakilan sudah ada, mungkin ada tambahan perwakilan dan sebagainya. Tujuannya apa? Untuk berembuk mencari solusi. Di sini aja, Pak. Di sini aja, Pak. Berembuknya sudah lewat. Sudah lewat. Oke. Nah, ini. Ya. Berembuk ini kan bisa dilakukan dalam waktu yang kita tentukan bersama, Pak. Walaupun di sini. Artinya adalah bahwa ada waktu untuk saya berunding sama developer. Saya juga minta waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Oke. Ya toh? 10 menit. Nah, kita pidanakan. Saya pun siap untuk memidanakan mereka. Loh, serius walaupun saya kuasa hukumnya. Itu tujuan saya apa? Penegakan hukum. Siapa yang bersalah, tetapi saya siap untuk membela, gitu ya. Jadi artinya adalah kasih kesempatan supaya kita berdiskusi. Ganjil, Pak. Harus ada ganjil, Pak. Oh iya, orang. Bapak Ibu, oke, bagian kita, saya akan menyapa. Siap? User, luar biasa. Sudah 10 menit. Ya, karena ini sifatnya audien, kita akan mengatur siapa yang ingin bicara, angkat tangan. Enggak, sebentar Pak, saya dalam perjalanan bicara nanti kadang-kadang kan ada yang muncul kayak gini. Dan sementara untuk tidak bertanya dulu. Ya? Oke. Saya sampaikan Pak Puji. Ya. Developer mengusulkan kepada semua warga yang ada di sini. Yang satu adalah penyelesaian. Penyelesaian ini kan menyangkut membangun dan perizinan, Pak ya. Betul enggak? Pasti kan ada proses. Saya minta masukan dari Pak Puji dulu. Berapa lama dikasih kesempatan developer untuk bisa menyelesaikan ini? Itu dulu aja. Baik. Dari tadi pagi ya sampai dengan sore ini yang hadir ini tidak lupa ya Pak Betty dan Mas Angga ini berjanji sudah bersedia Senin melengkapi dokumennya untuk minggu ini verifikasi, Senin menyerahkan berkas dan biayanya itu belum dicabut ya, dan itu berlaku sebagai kesepakatan dan masa mau diingkari lagi ya, gitu. Oke, itu Pak Puji, itu adalah berkas apa? Perizinan sama? Perizinan, jadi Senin perizinan gitu. Sama uangnya. Sama uangnya. Ya, diserahkan ke notaris. Diserahkan ke notaris, betul Pak? Betul, sudah jawab. Terus sama yang diserahkan Senin itu timeline, ya, time schedule. Time schedule. Ya, pembangunan yang akan segera diserahkan kepada semua warga untuk diberitahukan. Ya, oke. Berarti hari Senin termasuk time schedule-nya. Sudah dijelaskan berapa lama time schedule-nya? Belum. Senin barusan diserahkan di notaris. Nah iya, ke warga Senin. Oke. Senin ke warga akan diberikan lewat
audien seperti ini atau perwakilan? Jadi enggak ini kita kan ya, karena ada audien gitu. Jadi ada kesepakatan dulu. Ini karena kepercayaan itu tidak ada, sebaiknya ke audien, Pak. Kalau saya perintahkan tiap hari umpama datang, sanggup ini. Asalkan apa yang disampaikan itu benar. Gitu kan? Ya. Nah ini kan dari Pak Arif biasanya kan per WA. Kalau Bapak kan mengundang semuanya. Ini saya mengambil suatu usulan. Bagaimana kalau ada perwakilan? Oh, karena untuk hari Senin itu loh Ibu Bapak. Untuk hari Senin kan kita kan perwakilan. Kalau tidak kan Pak Arif katanya biasanya lewat WA. Berarti kan ada WA grup. Atau selama ini bohong, pingpong sana sini itu lainnya. Sebentar Bu, sebentar sabar Pak Samuel. Agar efektif Pak ya. Jadi pagi sampai sore ini ada hasilnya. Tolong surat yang saya tuangkan ini tidak menyimpang dari kesepakatan paguyuban dengan manajemen. Itu dulu, ya Pak. Lalu terkait dengan teknis, ini penting ini, ya pegangan kami. Ya, kami tidak dalam posisi mengada-ada, ya. Dan ini baku Pak, bertanggung jawab untuk ngurusi izin, ya. Mestinya ini dulu udah ngurusi termasuk biayanya, jangan colong pelayu sekarang dalam posisi katanya tidak punya duit, melarat temen ini, benar melarat, ya. Tunjukkan gentle kalau mampu, ya. Kalau mampu tunjukkan agar kami ini percaya, gitu. Kalau nggak mampu pun harus ditunjukkan ya Pak ya. Betul. Tapi bilangnya bilangnya ada. Bahasa ini kan harus kita perjelas. Bu, fokus ini dulu. Untuk yang poin 2 itu sertifikat itu kan dia memberikan yang ini Pak, yang 2 rumah. Ya. Wah, sertifikat ini nggak boleh keluar, sudah sepakat. Untuk aset yang ada di sini, ya, tidak boleh keluar. Iya. Kenapa? Loh, jaminan ini. Dan uang yang didapatkan ini uang kami. Jangan keluar, kan kami sudah sepakat tadi untuk tidak keluarkan aset-aset yang di sini. Ya. Karena moro-moro sing dibangun paving tok ya. Surabaya naik, Bos. Nek dibangun paving tok moro-moro geletak. Ini udah berulang kali. Ya. Ini kan Oke. Ini untuk yang poin 2 ini kan Pak, kita bicara poin 2 dulu Pak. Ini kan milik warga Pak. Kalau solusinya dari Bapak gimana? Ya saat ini kan posisinya yang surat ini kan yang ini yang kita ya tanggung jawab yang dibantu ini sudah ditolimi sik ngerepotno maneh. Masa ngambil bapak ibu era gelem. Nah. Posisi yang kedua ini Pak, menurut keterangan dari Pak Arif apa adanya, ini posisinya masih di bank. Arab kan? Kenapa? Sampaikan apa adanya. Tadi Bu Betty bilang ya kalau seperti itu ya saya berangkat pagi Pak, kudus ya Pak. Ya. Saya datang, saya datang, ya nggak apa-apa ketemu bapak ibunya, karena ini persoalan anggap saya datang dengan segala konsekuensi, ya. Oke, ini loh Mas, kita ini menyelesaikan memang di sini Pak Angga ini salah. Silahkan kalau mau dilaporkan di Polda, Polres, Polsek. Saya katakan dalam kepidanaan monggo. Saya pun sebagai pengacaranya Pak Angga, kalau dia salah saya katakan salah. Katakan sekarang salah nggak? Ya. Katakan sekarang salah nggak?
Dulu ya dia mengatakan bahwa ini sudah kekeliruannya dia dalam manajemen. Loh, keliru dengan salah itu beda. Sebentar Pak. Ya toh. Pak enggak, Pak Arif, apa yang harus kamu katakan? Tidak apa. Tidak berlaku ngaku salah, tidak pernah. Ben ngomong Pak. Ya, oke. Ngaku salah. Remi. Karena kekeliruan manajemen kita ngaku salah. Kita selesaikan, tapi dengan waktu dulu. 2 tahun. Enggak sampai 2 tahun itu maksimal loh. Oke, saya kasih kesempatan. Pak Arif mengatakan salah, mohon waktu. Siapa yang bisa menyelesaikan, membantu menyelesaikan Pak Arif, silahkan saya membuka. Sebentar. Ini loh Pak Arif mau menyelesaikan, minta waktu. Izin. Saya kalau salah sebagai pengacaranya, saya juga minta maaf. Saya akan membantu Pak Arif untuk menyelesaikan ini. Ya. Sekarang dari audien, siapa tahu dari saudara juga ada yang bagus untuk membantu menyelesaikan ini. Pak Arif tadi saya ngomongkan Pak Arif. Pak Arif membuka peluang. Ini Pak, user mau membantu. Jaminannya apa? Jawab. Satu-satu. Jadi bicara enak. Ini loh, saya tadi bicara. Kalau kita ada perwakilan, ngomongnya supaya gampang. Kalau dia ini, saya saudara bicara pasti saya diam. Apa jaminannya? Sebentar. Awang bos tak tinju diri. Apa jaminannya? Apa jaminannya ketika Pak Arif ini mau menyelesaikan? Jaminannya apa? Jawab dulu pelan-pelan. Jaminan rumah ini? Jaminan rumah. Loh, rumah mana? Yang mana? Loh ini Perumahan ini ya. Sebentar Pak, satu-satu bicaranya. Selesaikan dulu. Rumah yang ada di sini. Mana rumah yang ada di sini? 2 rumah. Sama tanah kosong. Apalagi? Oke, Nara. Sebentar. Pak Arif sudah menyelesaikan. Pak Arif mengatakan saya bersalah, saya minta maaf. Sudah. Pak Arif membuka peluang siapa yang bisa bantu Pak Arif dalam penyelesaian ini. Pak Arif sudah terbuka. Ya kan? Pak Arif minta waktu. Saya mohon waktu untuk menyelesaikan. Pak Arif terbuka. Ya toh? Siapa yang ingin membantu Pak Arif, monggo Pak Arif. Ini Pak Arif sama saya. Suratnya nongdi Pak Arif. Di notaris. Notarisnya siapa Pak Arif? Pak Temi. Alamatnya notarisnya di mana Pak Arif? Bulu Lawang. Bisa dipanggil di sini, ada perwakilan Anda Pak Arif? Oke. Ya, satu-satu dulu. Yang ingin tanya, angkat tangan. Enggak apa-apa. Sebentar. Pak, saya ya, ini saya taruh dulu ya. Saya izin duduk ya. Nah, nek surate iki ra padha digoroh, Pak. Wong surate durung diurus. Mulut maneh lho sampean piye to? Bentar, satu-satu. Jangan, makanya saya tidak menyangkut pautkan dengan ini karena apa? Surat izin perumahan ini belum ada. Aja muter-muter tak? Ini uang itu. Saya sekarang tanya Pak Puji, solusinya menurut Pak Puji apa, monggo? Saya bicara sama Puji dulu. Saya datang di sini belum ada peristiwa ini. Ya, saat ini saya nyambung. Saya tadi sampaikan pada kalian bahwa saya baru ditunjuk. Saya harus jelas. Harus kita hormati beliau. Ya. Oke. Tentunya jangan ini Pak, jangan yang salah dibantu. Pak, kalau sampai dipidanakan, saya siap untuk dipidanakan. Itu nanti saya akan membantu untuk bagaimana proses pidananya. Walaupun saya akan membela dalam peradilannya. Loh, jelas, tidak apa-apa. Ini adalah bahwa kita cari solusi.
Developernya ada di sini. Baik, cukup, Pak. Siap. Mohon izin, saya akan terima. Jadi begini, masalah ini, ya, terkait dengan jaminan tadi, tidak tiba-tiba karena atas persetujuan yang bersangkutan. Lah nek saiki terus menclameni cangkeme kena dicekel enggak? Marilah kita dewasa, ya. Wis tuwa, wis anak-anak, jangan mencela-mencela. Lu terus dianggap apa awak-awak? Nulis ini ada dasarnya. Apa coba nih? Omah Kudus. Iya Pak. Loh, coba. Saiki kan bang jare. Allah. Iya, maksudnya saya cuma bilang. Iya, supaya saudara bisa melihat, menghayati yang dijodohin ini loh. Gak apa-apa. Saya bicara dulu aja. Enggak. Ini biar kerja dulu. Kalau dia tidak kerja dulu, kesulitan saya bisa. Buat nanti dikira saya muter-muter bulat-bulat di situ aja. Saya tidak katakan itu. Saya akan monitor rekan saya dan klien saya untuk menyelesaikan, dan hari Senin supaya ada perwakilan. Kalau audiens seperti ini, bukan kami tidak bisa bicara atau sulit dikendalikan, tidak, tetapi komunikasi kita nanti membias. Kasihlah kami kesempatan untuk kami bekerja sama Pak Puji, sama teman-temannya yang bisa dipercaya, monggo, gitu loh. Pak, tolong Pak Guyuban jangan disudutkan. Posisi user kami ini, ya, dalam posisi menderita. Jangan diulangi lagi dan jangan menghalang-halangi apa yang menjadi kemauan, ya. Penting Pak, andai kata ini, semisal mereka mau datang tiap hari, haknya Pak, silahkan. Dan saya jamin, karena yang bersangkutan masih menghormati saya kalau saya ngomong, ya, mungkin lebih didengar saya daripada Arif dan Betty. Ya, bener ini. Kalau saya ngomong pasti didengar. Dan kalau saya menjamin untuk tidak berbuat sesuatu, pasti tidak berbuat sesuatu. Ya, penderitaan ini biar diaktualisasikan. Datang ke tempat sini, menekan, datang, itu silakan. Tidak masalah. Begitu kira-kira. Ya, betul. Apa disampaikan Pak Puji? Silakan teman-teman datang, tapi biarkan rekan saya, klien saya untuk bisa mengerjakan yang Senin tadi. Pak Puji. Yang ini tanda tangan harus ditanda tangan. Ya. Biar jadi pegangan. Yang bersangkutan dua orang ini tidak kabur. Ya. Ini penting, ini penting. Ya. Kalau masalah kabur dan tidak, walaupun saya sebagai kuasa hukum, kalau kabur saya mohon untuk dilaporkan. Loh, iya dong. Saya sebagai kuasa hukum bukan tidak bisa menjamin, Pak. Iya toh. Kalau kabur gimana caranya? Sekarang adakah yang bisa menjamin? Tetapi dia berkomitmen untuk tidak kabur, gitu loh. Kalau kabur, apakah saya bisa jaminan? Iya toh. Terus saya harus menjadi terpidana, kan gitu ya? Ada seperti itu. Saya katakan ada etikat baik di sini dari Bapak. Pak, saya ingin berdiri bersama-sama. Pak, kira-kira. Pak, demi Allah sini. Ya, gini loh. Saya bicara dulu. Sampai ingin kabur atau tidak, Pak? Ini ada Pak juga. Pak. Bu, sampai ingin kabur udah selesaikan. Oke. Ini karena meneng apa dipikiran dari sampean, karena sampean juga apa yang sampean rasakan saya rasakan. Ya. Masalah tanda tangan ini Pak, sampai siap enggak? Untuk menyelesaikan. Sebentar Bu, saya tanya klien saya. Ini kan tujuan etikat baik. Saya patuh sama Pak Puji.
saya tidak berbicara poin, Pak. Di sini komitmen. Sampai siap komitmen atau tidak, itu aja dulu. Ini loh, audien ini menginginkan ini selesai. Tapi ada prosesnya. Nanti dalam perjalanan proses itu ya kita rembuk bersama-sama. Ini ada proses kok. Saudara tidak boleh menang sendiri, developer tidak boleh menang sendiri. Tapi ayo kita bersama-sama kerjasama. Itu aja saya. Pasti selesai. Kalau saudara menang sendiri atau developer menang sendiri, nggak selesai. Udahlah. Saya developer juga lama. Nanti saudara boleh tanya pada teman-teman di Surabaya, Pak Samuel, pengalaman nangani developer atau tidak? Monggo. Tuh. Sampai ini penyelesaian sama developer toh, sama klien semua toh. Oke. Sampai siap? Hari ini sampai tanda tangan siap? Siap. Perwakilan dari audien siapa nanti? Pak Puji, oke. Pak Puji, izin. Ya, enggak, ini ada. Kita sampaikan panjangan kan sebagai pengacara. Pak Puji mohon izin. Pak Puji, saya minta untuk selalu memonitor dan bekerja sama dengan developer. Tujuannya saling cek and recheck dan mencari solusi. Mencari solusi untuk menyelesaikan. Ya, Pak Lukman D. Siap. Nanti kalau sampai dia melarikan diri, tangkap. Stop, Pak. Ada ini sebelum dilanjutkan. Untuk mencari solusi, ya jangan dibebankan ke kami, Pak. Odo lalu goro, tanggung jawab. Biar Pak Puji bicara dulu. Pak Puji, sampai ini cacakku, Cak. Saya menyatakan bersama, itu pasti tanggung jawab kepada siapa? Developer. Artinya adalah kita mencari solusi. Pak, iki kalau ini Pak, ayo kita rembukan supaya tidak salah persepsi lagi. Tetapi di sini tanggung jawab sepenuhnya adalah pengembang, Mas, Bu, Pak, Dek, Ko, cacakku yang paling ganteng dewe. Jadi dia tidak lari dari tanggung jawab. Ini namanya kerjasama. Itu yang saya maksud. Tapi kalau itu dijadikan alasan karena user ditawari aku bantu nerong miliar, kemudian tidak sanggup, yang bersangkutan menjadikan alasan itu untuk tidak bangun, ya anu mendem ini. Pak Puji matur suwun. Kita semoga tidak ke arah itu, ya Pak ya, bahwa kita mengkondisipkan situasi supaya developer ada kesempatan untuk menyelesaikan. Mengkondisikan situasi itu apa? Saudara kan bisa memonitor sama Pak Puji bahwa developer sedang membangun. Otomatis perihal biaya, masalah keuangan, ya developer yang akan menyelesaikan. Tidak melibatkan kalian yang sudah membayar beberapa waktu yang lalu. Biar ini diselesaikan dulu sampai program-program atau progres-progres ini saudara trust kembali atau percaya kembali. Ini yang kita utamakan. Ye, Pak Puji. Ya. Oke, Bapak, saya minta perwakilan dari saudara semua. Saya akan menyaksikan sama Pak Puji. Pak Puji sebagai kuasa hukum saudara, class action. Saya sebagai kuasa hukum dari pihak developer untuk menyaksikan penandatanganan ini disaksikan oleh perwakilan dari kalian. Monggo. Pak, ini ada yang baru dengan menyebut nama notaris itu konsep. Terus kemudian SHM-nya belum diisi. Mas Angga yang tahu? Ya tanya toh. Oh nggak tahu menang lagi ya loh. Supaya ini lengkap. SHM-nya bodong di masalah nomane. Guys, tolong digal. Bentar Pak. Masalah yang sifatnya sangat privat, Pak Puji berarti kan sudah tahu tidak? Kuasa hukum, saya sebagai kuasa hukum dikosongin dulu untuk sementara waktu.
tetapi Pak Arif untuk menanyakan, minta waktu untuk menanyakan sana. Nanti kalau sudah ada nomornya bisa ulang kembali, menanyakan ulang yang disebut nomornya. Nah, terus kalau enggak nomornya ya nanti dikosongin aja nomornya. Sementara sekarang dicantumkan. Iya, Pak, sebenarnya harus ini loh, kita ini kalau saat ini saudara memang sangat saya rasakan apa yang saudara tekan. Mari dapat bos, bos. Jadi hanya nomor saja yang saya minta dikosongin, tetapi yang jelas ada komitmen. Pak, apa break Pak? Setengah jam. Dengan segala ini apa cara. Nah ini kan pasti harus tanya ke Bang dulu tuh Pak. Loh, sertifikat loh Pak. Di rumah kan ada mungkin. Senin kan kita mau ketemu lagi. Pak pengacara izin untuk itu nomornya disusulkan aja Pak. Ada jaminan dari panjenengan untuk tidak mengingkari ini karena nomornya. Ya. Ayo ini, monggo, foto ini. Apa Pak? Kita bicara berdiri. Oh iya, ayo monggo. Saya tergantung panjenengan, ya. Ini sebentar. Ini kan menunjuk nomor, ya. Jikalau tidak ada nomor kemudian diingkari, ini cacat. Ya. Apakah Pak Samuel bersedia untuk menjamin ini berlaku sah menurut hukum? Ini kan ada orangnya. Ini saya ajak bicara. Untuk nomor kira-kira tanggal berapa sama bisa? Hari ini ditanyakan, ya toh, selambat-lambatnya. Kasih kesempatan bicara dulu. Senin dia akan berupaya semaksimal mungkin, ya toh, supaya nanti dijelaskan ke Pak Puji. Hari Senin Pak. Terkait dengan sertifikat. Nah, itu adalah suatu hal yang privasi menurut kami. Terkait barang itu ada di bank dan tidak, kita tidak tahu. Namun di dalam pernyataan tersebut kan harus menyebutkan bahwa objek itu ada di mana. Itu kan. Jadi agar hari ini cepat terus ada solusi terbaik bagaimana. Apa yang harus kita sepakati hari ini? Kalau memang tidak ada nomornya, kekuatan hukumnya bagaimana? Apakah hanya cukup dengan alamat? Jadi kita mohon seperti Bang Samuel, bagaimana agar sama-sama user dan panjenengan mewakili developer juga ada solusi terbaik dan tidak memperpanjang waktu hari ini agar cepat terselesaikan hari ini. Itu mungkin Bang Samuel yang kita sampaikan. Apapun caranya ya harus dipenuhi karena ini kan draft, sehingga kelengkapan itu diperlukan dan hanya hari ini, besok sudah lain ya, sehingga kita tidak sia-sia dari pagi. Aku baru subuh ya nyiap benar ini ya. Jadi kan tinggal masalah nomornya Pak. Ya jangan masalah nomor ya harus ini harus ada. Ya tadi saya sampaikan kepada audien semuanya bahwa sertifikat ini kan di bank, ya toh, di bank. Ini supaya audien paham, sudah saya ulang 2 kali. Ini masalah nomornya kan kita nggak tahu. Pak Arif juga nggak tahu. Mohon waktu selambat-lambatnya Senin akan dikasih info. Ya. Oke. Jadi begini, agar cepat selesai. Dari tadi sholat Jumat sampai asar sampai maghrib. Karena kita juga sama-sama punya pekerjaan yang lain, agar cepat selesai bagaimana usulan saya, SHM nomor kita belum tahu.
Tapi kita harus tahu ASN atas nama siapa. Itu usulan kami Pak Samuel. Atas nama Bapak ya sudah. Ada hajinya atau enggak? Tanpa haji. Langsung Muhammad Sugeng. Moh. MOCH. Izin Bang Samuel untuk kami revisi bagaimana Bang Samuel, karena kita sambil menunggu nomornya nek kiko elek karena hari ini. Iya. Isu mau tegak di tiga mari-mari. Biar cepat selesai bagaimana, jalan terbaik bagaimana. Kita yakin, saya percaya Bang Samuel bisa membantu mencarikan solusi terbaik untuk kami semuanya. Dan saya kepercayaan kami kepada Bu Betty dan Pak Arif mohon dipegang kepercayaan kami. Kami percaya. Karena selama ini user gak percaya, ayo dibangun sing apik, nek dibangun jadi dibangun sudah terus. Ini mau izin kita revisi dulu, tak kasih namanya. Izin Bang Samuel, terima kasih. Namanya pakai SOE apa SU? SU. Saya akan bertanggung jawab untuk melaporkan perkembangan ini kepada para user. Saling mengingatkan, saling memberikan support ya, karena ini belum selesai, ini awal ya. Baik, terima kasih kepada Mas Angga, Mbak Betty dan Pak Samuel untuk waktunya, dan terutama pada para user yang dari pagi sampai dengan malam ini, alhamdulillah sudah ada kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk audionya. Oke. Sebelum kita akhiri, nanti tulisan-tulisan itu dicopotin semua. Terus mohon berdoa dulu ya, supaya ini lancar semua ya. Amin. Enter, berdoa enter. Ya berdoa dulu. Supaya ini baru kalau semua ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami panjatkan puji syukur kepadamu ya Allah, dan kami mohon pertolongan kepadamu seraya memohon ampun dan perlindunganmu dari segala keburukan jiwa dan kejelekan amaliyahku. Barang siapa telah Allah berikan petunjuk jalan baginya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan jalannya, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini Jumat kami user Rumah Negara Jakarta datang kemari untuk menagih janji yang diberikan kepada kami dari Dewaga dan PT. Setelah kami menunaikan kewajiban membayar sejumlah uang sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pengembang, namun ya Allah, pengembang PT Esa Santa Agrapana menzalimi kami ya Allah. Maka dari itu tegurlah ya Allah agar memenuhi janji. Karena janji adalah janji, sampai kapanpun harus dibayar tunai. PT Esa Santa Agrapana milik keluarga Dewaga Arif Wicaksana dan PT istrinya telah lalai menggunakan uang kami untuk berfoya-foya selagi uang kami terkumpul banyak, namun tidak segera melakukan kewajiban yang paling fundamental, yaitu mengurus izin, mengurus status tanah dan menyelesaikan bangunan rumah kami. Hingga saat ini sudah kurang lebih 3 tahun yang merupakan hak kami. Kami yang hadir di sini tidak semua punya uang tunai untuk membayar rumah yang kami beli. Di antara kami ada yang harus hutang ke bank, sementara kami harus juga membayar kontrakan rumah, bayar kuliah anak dan bergaya hidup dan biaya hidup, dengan harapan
rumah sudah jadi sesuai dengan janji Dewan Gapeti. Kami sangat menderita. Ada yang jual mobil, jual rumah, dan lain demi ingin memiliki rumah di negara harta. Namun Dewan Gapeti menzalimi kami. Sadarkan mereka untuk memenuhi hak kami sebelum azabmu kau turunkan kepada mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selamat ya independen keluarga. Ayo, bisa di sini saya berisi berisi di sini. Hasilnya adalah memang kepercayaan antara developer sama apa ini end user atau calon pembeli atau pembeli, yang mana mungkin ada kelalaian dari developer kami untuk menyelesaikan ini, namun developer kami beriktikat dan berjanji untuk menyelesaikan kepada warga ya. Maka saya sendiri sebagai kuasa hukum atau PH yang ditunjuk oleh developer, Pak Ari tadi sama Ibu, berkomitmen dari developer untuk segera menyelesaikan dengan program yang sudah direncanakan ini. Semoga ada solusi yang baik lah ya, atau supaya user yang sudah mengeluarkan dana dan sebagainya kan mereka sendiri kan sudah berupaya maksimal, maka developer harus semaksimal mungkin untuk menyelesaikan sampai kepada serah terima rumah tersebut kepada end user. Terkait tenggat waktu yang diberikan oleh tadi kan kita kan minta memang 24 bulan ya. Memang kalau end user yang mintanya dipercepat lagi supaya tidak lebih dari itu. Kita akan upaya. Maka hari Senin besok ini kan rencana atau minggu depan ini rencana kan kita akan memberikan suatu perencanaan kerja yang sudah ditentukan oleh developer tadi gitu. Ya, kurang lebih gitu. Dengan dengan mungkin beberapa ada salah satu user yang melaporkan untuk mungkin menindaklanjuti kira-kira. Kalau menurut saya itu semua punya hak ya untuk melaporkan kepada siapapun, baik kepada kepolisian maupun bahkan gugatan atau itu memang hak semua orang. Namun developer ini kan sudah beritikat untuk menyelesaikan, tujuannya menyelesaikan. Ya, tadi udah bicara bersama dengan audien, itu artinya adalah ada hubungan emosional antara developer sama klien atau sama end user atau nasabah. Kita tidak lari dari situ, kita ingin menyelesaikan. Jadi inti adalah kita ingin menyelesaikan ini. Terkait perizinan sendiri, perizinan kan hari Senin nanti kan kita sudah ada progres-progres yang akan kita sampaikan. Berarti sebelum ini belum ada izin legal. Izin sudah disampaikan kepada developer. Apakah penyelesaiannya bagaimana saya pelajari. Yang jelas saya sebagai penasihat hukum kan harus supaya legalitas ini nomor satu buat kita ya Mas ya, gitu loh, kurang lebihnya ke sana gitu. Kendalanya apa Pak? Ya manajemen saya yakin miskomunikasi, kurang ada perhatian. Nah, saya gitu. Sebetulnya developer itu kan tidak sulit kalau saya sebagai seorang developer ya, antara keuangan dan perencanaan, bagaimana kita menjual, legalitas sudah selesai semua baru kita menjual dan sebagainya. Ini kan kepercayaan hal seperti itu yang kita sampaikan. Ini yang terakhir Pak untuk harapan. Dalam. Ya harapan bisa menyelesaikan harapan. Ya, monggo. Harapannya apa Pak? Harapan kita, saya mohon nasabah ya, ini sudah sangat sabar. Nah, saya keliru, saya mohon maaf pada user atau nasabah atau end user atau calon pembeli. Biarkanlah developer ini berupaya untuk menyelesaikan ini, karena kami benar-benar akan membantu memberikan solusinya. Ya, kalau sampai ke arah penyelesaian ini tidak selesai, saya sebagai kuasa hukum, saya katakan tadi kan, kamu tak laporkan sendiri loh nanti. Walaupun saya sebagai kuasa hukum, berarti kan kalian tidak beritikat baik gitu ya. Nah, saya sebagai kuasa hukum menasihati supaya ini selesai. Kebetulan saya punya basic sebagai seorang developer, insya Allah bisa ridho Tuhan lah untuk menyelesaikan ini. Jumlah user berapa ya Pak? Ada 80 lebih yang kami akan selesaikan ini. Yang masih proses pembangunan. Ya. Luasan dalam untuk luasannya? Luasannya kan ada areanya kan kurang lebih 3 hektaran ya. 3 hektar. Semoga tercukupi lah. Semoga tercukupi. Kalau saya lihat kaveling-kavelingnya
semoga tercukupi dan lebih kok itu. Pokok ada niat selesai Pak ya? Ada niat selesai, iya. Saya mohon maaf lahir batin loh. Saya juga ada telepon mau tak selesai. Pak nama lengkap Pak? Samuel Teguh Santoso, sarjana hukum, magister hukum. Biasa ya ejaannya? Ejaannya biasa, Samuel Teguh Santoso. Nomor HP Pak? Nomor HP ini kebetulan dibawa adik saya. Nanti untuk anak jalan nanti. Iya. Cak Sam, Surabaya Cak Sam. Saya kalau ada salah saya minta maaf loh Mas. Iya. Untuk pilbub gimana naik? Iya. Ya untuk politiknya. Pilbub itu sebetulnya sama pilkada yang Surabaya semoga lancar. Saya dulu kan di independen sekarang saya tidak maju independen, tetapi berpolitik dan bisnis kan tetap berjalan. Oh iya, hukum politik dan bisnis tetap berjalan. Berarti anak Surabaya semampir. Siap. Bapak Salmi. Ya, saya mohon maaf lahir batin, Mas. Mas Mas.